Saya memuji Tuhan, mengucap syukur oleh karena panitia menggagas adanya ibadah raya, ibadah bersama dari Persekutuan Mahasiswa Kristen se-Indonesia. Kebersamaan persekutuan beribadah kepada Tuhan sangat penting bagi kehidupan kita. Saya berdoa kiranya melalui ibadah raya ini, saudara-saudara diberkati dan juga diberi semangat oleh Tuhan untuk menjadi saksi-saksi yang diutus oleh Tuhan di tengah-tengah mahasiswa. Saat ini memang kita menghadapi persoalan pandemik Corona-19. Mari kita berdoa supaya Tuhanlah yang beracara, Tuhan yang akan memelihara bangsa kita, memelihara saudara-saudara semua di dalam menuntut ilmu. Saya doakan dan mari kita berdoa supaya pandemi COVID-19 ini segera berlalu dan saudara-saudara dengan penuh sukacita akan melanjutkan studi di kampus masing-masing. Selamat merayakan ibadah bersama, selamat memuji Tuhan, selamat berdoa. Kiranya Tuhan memberkati saudara melalui ibadah ini dan di dalam pelayanan-pelayanan selanjutnya. Terima kasih. Saya turut bergembira dan mengucap syukur pada Tuhan apabila ibadah Persekutuan Mahasiswa Kristen se-Indonesia ini boleh berlangsung dengan baik. Biarlah melalui ibadah bersama ini, masing-masing kita boleh dikuatkan di tengah-tengah situasi krisis pandemi COVID-19 ini yang masih belum berlalu di negara kita. Di dalam Tuhan selalu ada pengharapan, di dalam Tuhan ada kekuatan untuk melewati pencobaan-pencobaan yang kita hadapi saat ini. Teruslah berpengharapan di dalam Tuhan dan teruslah melayani para mahasiswa Kristen se-Indonesia. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui apa yang Anda kerjakan. Terima kasih. Dalam Kristus kita bersekutu dan bersaudara. Amin. Shalom JPMKI. Shalom. Kami menyapa untuk semua teman-teman PMK yang berada di seluruh Indonesia. Mari sama-sama kita mengenal satu sama lain dengan mengisi kolom live chat dengan format nama dan asal kampus. Sebelum kita mulaikan ibadah kita pada hari ini, mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur untuk Tuhan yang selalu baik dalam kehidupan kami. Kami siap untuk memulaikan ibadah kami pada hari ini, biar Engkau yang hadir bersama-sama dengan kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
kasih untuk teman-teman yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan JPMKI, dan kami juga mengajak untuk teman-teman yang rindu untuk melayani dalam ibadah JPMKI untuk dapat menghubungi kontak person yang ada di bawah ini. Mari sama-sama kita satukan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu,
Shalom saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini saudaraku semuanya? Saya percaya karena kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, sehingga membawa kita mengalami kebaikan Tuhan. Haleluya. Perkenalkan terlebih dahulu, karena pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Nama saya Daniel Ruh Krisno. Saya melayani Tuhan sejak tahun 96 sampai sekarang. Puji Tuhan, saya sudah berkeluarga, dikaruniai 2 anak dan cukup istri 1 saja. Dan saya berterima kasih kepada Jaringan Persekutuan Mahasiswa Kristen Indonesia, tim YPMKI, yang telah berkenan mengundang saya untuk menyampaikan firman Tuhan hari ini. Dan saya senang sekali karena apa saudaraku? Inilah yang Tuhan mau. Karena sebagai seorang mahasiswi bukan hanya sekedar untuk belajar dan belajar secara formal, tetapi intinya juga menjadi seorang mahasiswa-mahasiswi yang mau melayani. Maka saya senang sekali ketika saya membaca visi daripada YPMKI ini, dan tujuan ibadah kita adalah supaya kita boleh bersatu, mengobarkan semangat mahasiswa Kristen Indonesia. Ayo maju terus, mahasiswa-mahasiswi. Dan hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema dipanggil untuk diutus. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari terlebih dahulu saya ajak saudara-saudari semuanya untuk kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa-Ku yang di surga, kami mengucap syukur. Terima kasih karena kemurahan-Mu, karena kebaikan-Mu, sehingga hari ini kami boleh bersekutu bersama-sama, terutama bagi generasi yang Engkau kasih, generasi yang luar biasa, mahasiswa se-Indonesia, mahasiswa Kristen yang Tuhan boleh tetapkan untuk kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Maka hari ini Tuhan, kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya kuasa-Mu atas kami, Tuhan yang memberi kuasa dan pengurapan, sehingga apa yang disampaikan oleh hamba bukan karena hikmat manusia, melainkan karena kehendak Bapa di surga. Mari Tuhanku, Engkau menguduskan kami dengan kuasa darah-Mu. Demikian juga baik anak-anak-Mu dan semua yang mengikuti acara ini secara online, bahkan yang mengikuti acara di YouTube. Kami percaya Tuhan, Engkau juga mengurapi kami, sehingga kami boleh memahami dan mengerti akan apa yang Tuhan mau, sehingga kehidupan kami melakukan seperti apa yang Tuhan kehendaki, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan untuk kebenaran firman-Mu hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi saya katakan, Shalom saudara-saudaraku semua dikasih Tuhan, mahasiswa-mahasiswi se-Indonesia yang berbahagia. Saya percaya bahwa Anda adalah generasi yang luar biasa di akhir zaman ini. Mari tetap semangat, tetap kuat. Apapun yang terjadi di dunia ini yang sekarang ini, masa-masa pandemi dan sebagainya, saya percaya saudara tetap memiliki roh yang menyala-nyala,
hati yang terus berkobar-kobar untuk kita mau menjadi orang yang lebih dari pemenang, yang Tuhan boleh persiapkan kita untuk kita semua mencapai puncak destiny apa yang Tuhan mau. Nah, saudaraku, sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya, yaitu dipanggil untuk diutus. Mari kita membaca kebenaran firman Tuhan yang kita dasari dari Matius 28 ayat 19-20 dan Yohanes 15 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin. Amin, saudaraku semuanya yang dikasihi Tuhan. Nah, saudaraku, ternyata di dalam kehidupan kita ini ada sesuatu mandat, ada tugas, ada hal yang harus dikerjakan oleh setiap kita umat manusia, khususnya kita yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Kita yang dipanggil Tuhan menjadi umat pilihannya. Kita yang dipilih oleh Tuhan, yang dikhususkan Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk menggenapi rencananya. Oleh karena itu kita harus sadar bahwa ternyata di dalam hidup kita bukan hanya sekedar makan, minum, ya, kawin mengawinkan atau melakukan hal-hal yang di dunia seperti orang yang tidak mengenal Tuhan, tetapi ada satu hal yang penting yang perlu kita garis bawahi, bahwa saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan dan diutus untuk memenangkan jiwa-jiwa. Dan kita akan bahas banyak hal lagi ke depan ini, sekarang ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, saudaraku, mari kita mengerti bahwa Tuhan memilih kita. Tuhan memanggil kita. Tetapi kalau kita melihat zaman yang seperti ini, dengan kemajuan teknologi, dengan kemajuannya zaman yang serba modern, yang begitu berubah drastis. Kalau zaman dulu belum ada HP, waktu saya masih tahun 80-an yang belum ada. Kalau sekarang sudah canggih, ada HP, ada laptop, bahkan sudah ada internet yang memudahkan kita, yang begitu sangat gampang untuk kita ketahui sampai di ujung-ujung bumi. Nah, saudaraku, tetapi dengan hal ini saya melihat, dan saudara pasti juga mengetahui di dalam melalui media sosial, melalui banyak hal yang saudara juga boleh dapati. Ada banyak generasi ini menjauh dari Tuhan. Ada banyak generasi ini yang begitu melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mereka mementingkan dirinya sendiri. Mereka melakukan hal yang tidak baik yang di luar kebenaran firman Tuhan. Tetapi hari ini kita bersyukur, saudaraku, karena apa? Tuhan pilih kita melalui persekutuan mahasiswa Kristen Indonesia ini supaya kita ngerti yang terbaik dan melakukan yang terbaik. Bagian yang pertama yang harus kita ketahui, bagaimana akan panggilan kita, di mana kita dipanggil untuk diutus itu. Saudara, kita harus tahu siapa diri kita. Ada banyak orang tidak kenal dirinya sehingga dia melakukan yang membuat hidupnya terjerumus. Bahkan tidak banyak orang bunuh diri. Depresi, akhirnya bunuh diri. Bahkan ada orang yang masuk terjerumus dengan narkoba,
ya, mabuk-mabukan, pesta pora di diskotik dan sebagainya. Saudara, kita sebagai mahasiswa Kristen, maka kita tidak boleh seperti itu. Tetapi sebaliknya, mari kita tahu diri kita, mengenal diri kita. Nah, saudaraku, kalau kita membaca di dalam Roma pasal 8 ya, ayat 29-30 berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakan. Ini saudara, sebetulnya apa yang kita baca tadi adalah itu kerinduan Tuhan dalam hidup kita. Kita sudah dipilih, kita ditentukan untuk menjadi serupa dengan gambar Tuhan. Kita yang dipanggil, saudaraku, dibenarkan. Dan pada waktunya kita nanti dimuliakan bersama dengan Tuhan di surga. Itu kerinduan Tuhan. Maka ayo saat ini kita koreksi diri kita. Ngerti nggak sesungguhnya siapa diri kita? Firman Allah di dalam Yesaya 43 ayat 4 menyatakan bahwa kita ini berharga di mata Tuhan. Ulangan 32 ayat 10, Zakaria 2 ayat 8 juga mengatakan bahwa kita ini biji mata Tuhan. Keluaran 19 ayat 5, kita ini adalah harta kesayangan Tuhan. Jadi saudaraku, ayo kita semuanya tetap optimis. Percaya bahwa ada masa depan yang penuh pengharapan. Ada rencana Tuhan yang sangat indah, sangat baik bagi kita. Kalau saudara bisa kuliah hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Ada panggilan Tuhan, ada maksud Tuhan kalau saudara bisa kuliah. Karena ada banyak orang gak bisa kuliah. Saudara, di tengah-tengah dunia ini, kita harus tahu Tuhan punya rencana yang besar. Kalau kita melihat kisah seperti Yusuf, ketika dia dijual ke Mesir, dia berada di Mesir dengan proses yang begitu luar biasa. Dan ternyata ada maksud Tuhan di dalam hidupnya untuk menyelamatkan keluarganya, untuk menyelamatkan dunia, untuk menyelamatkan bangsa Israel dari kelaparan yang ada. Dan dia bisa memerintah di Mesir. Musa juga dipanggil dan dia ternyata untuk menyelamatkan bangsa Israel agar bebas dari perbudakan dan membawa bangsa Israel keluar kepada tanah perjanjian. Dan ada banyak hal yang lainnya. Tuhan memanggil 12 muridnya karena untuk memberitakan Injil keselamatan. Bahkan Saulus yang menganiaya umat Kristen dipanggil oleh Tuhan dan dia diutus juga untuk memberitakan keselamatan, memberitakan kabar baik, memberitakan kebenaran firman Tuhan, memberitakan Injil. Nah, saudara, ketika saudara sekarang kuliah, mari jadikan hidup kita ini, kita kenali, kita ini berharga di mata Tuhan. Kita tahu, jangan kita menjadi orang yang mudah dipengaruhi dengan hal-hal yang jahat, hal-hal yang negatif di dunia ini. Tetapi jadilah engkau menjadi orang yang punya pengaruh besar, pengaruh yang positif, menjadi berkat untuk dunia ini. Saudara hidup, jangan memiliki mental yang rendah, yang mudah dihina, direndahkan. Tetapi ayo miliki karakter Kristus, miliki karisma di dalam kasih Tuhan, di dalam kemuliaan Tuhan. Karena Tuhan mau kita dipanggil, kita diutus di tengah-tengah dunia untuk menjadi terang, menjadi berkat. Demikian hal yang lainnya.
Nah, saudaraku, setelah kita tahu siapa diri kita, yang kedua kita harus ngerti arti dan tujuan hidup kita. Ada banyak orang tidak mengerti arti dan tujuan hidupnya sehingga dia tidak peduli dengan Tuhan. Bahkan dia alergi ketika mendengar nama Tuhan. Hati-hati saudara. Apakah saudaraku semua yang dikasihi Tuhan, mahasiswa Indonesia, generasi yang luar biasa, adakah engkau tetap mengasihi Tuhan? Adakah engkau tetap mau melayani Tuhan? Adakah engkau mau setia kepada Tuhan? Atau dengan dunia yang seglamor, dunia yang seperti ini, saudara nomor 2kan Tuhan? Jangan ya saudara. Kalau saudara bisa melihat kebenaran firman Tuhan, saudara harus tahu ya, di dalam Filipi 1 ayat 21 dan 22 berkatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Itu kata Rasul Paulus. Tetapi saudara, firman Allah mengajak kita bahwa kita harus mengerti arti dan tujuan hidup kita. Hidup kita adalah Kristus. Kalau kita hidup di dunia ini, firman Allah berkata, bekerja memberi buah. Bekerja untuk memuliakan Tuhan. Kalau saudara nanti pinter, cerdas, ya, jangan salah gunakan kecerdasanmu untuk melawan Tuhan, meninggalkan Tuhan. Tapi ayo, gunakan apa yang Tuhan kasih dengan hikmat, dengan kepandaian, dengan keterampilan, dengan segala hal yang engkau miliki. Tujuannya untuk memuliakan Tuhan. Tujuannya untuk melayani Tuhan. Saudara, sekali lagi kita dipanggil untuk diutus. Tuhan bilang, pergi dan jadikanlah semua bangsa murid. Ayo saudara, engkau punya keterampilan apa? Engkau punya skill apa yang saudara miliki? Ayo gunakan menjadi berkat. Bukan untuk kepentinganmu sendiri. Saudara, akhir-akhir ini kita dengar di media sosial, ya kan? Ya, ada orang yang dibilang menjadi sultan, mengaku sultan, tapi ternyata sekarang sedang bermasalah dengan polisi. Saudara, itu contoh. Dan saudara bisa tahu masing-masing mereka melalui penyataan hidupnya ketika dia saksikan dia dengan banyak uang dan sebagainya. Jangan kita mengikuti apa cara dunia, tapi ikuti apa yang firman mau. Bahkan firman Tuhan mengatakan di dalam Roma 14 ayat 7-8. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saudara setuju? Ini kebenaran firman Tuhan. Ayo sekarang ada panggilan khusus bagi kita. Kita diutus untuk menjadi terang, menjadi berkat bagi dunia ini. Menyelamatkan jiwa-jiwa. Kita lihat di sekeliling kita ada banyak anak-anak atau orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang di luar Tuhan. Mereka putus asa. Mereka hidupnya tidak benar. Tapi hari ini Tuhan mau dan ingatkan saudara. Ada panggilan khusus bagi saudara. Ada tujuan hidup Tuhan yang Tuhan titipkan di dunia ini. Supaya kita hidup untuk Tuhan. Mati untuk Tuhan. Kenapa begitu saudara? Karena kita diciptakan dari Tuhan. Dan semua akan kembali kepada Tuhan. Kita nggak bisa untuk ngilang. Saudara mau lari ke ujung bumi, saudara mau pergi kemanapun, mau ke angkasa sekalipun, semuanya akan kembali kepada Tuhan. Sebab Tuhan
yang Maha Kuasa. Berikutnya saudaraku, kita harus tahu tujuan hidup kita adalah melayani Tuhan. Kalau firman Tuhan katakan bahwa supaya kita ini, Roma 12 ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Amin saudara. Mari kita hidup sekarang ini, generasi adalah generasi yang mengasihi Tuhan. Generasi akhir zaman yang mau melayani Tuhan, menggenapi rencana Tuhan. Saya percaya saudaraku semua dikasih Tuhan, Persekutuan Mahasiswa Kristen Indonesia tidak sia-sia. Karena ada rencana Tuhan yang luar biasa. Mari melayani Tuhan. Tujuan hidup berikutnya adalah memuliakan Tuhan. Saudara, karena kita tahu Tuhan mau supaya kita semua memuliakan Tuhan. Karena ingat kita sudah ditebus oleh darah Yesus, oleh Yesus di kayu salib. Maka kita harus sadar hidup kita bukan diri kita lagi, namun Yesus yang di dalam kita. Kita adalah miliknya Yesus. Namanya saja ditebus. Kalau sudah ditebus berarti siapa yang menebus itu yang punya. Maka saudara, kita percaya dan kita ngerti akan tujuan hidup kita. Poin yang ketiga, sadar dan taat akan panggilan Tuhan. Saudara, seperti apa yang kita baca di awal, bahwa ada mandat Tuhan yang spesial yang tidak boleh kita lupakan. Dan itu harus dikerjakan bagi umatnya, bagi gerejanya di akhir zaman. Ya, kita tidak boleh masuk dalam zona ketakutan, dalam zona hal-hal yang membuat kita jauh dari Tuhan. Gak bisa. Apapun situasi dunia ini, Injil harus tetap diberitakan. Kita harus sadar dan taat sampai Tuhan datang. Mari beritakan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, kita punya tugas. Mari lakukan panggilan Tuhan dengan benar. Kita dipanggil untuk memuridkan. Ya. Kita harus sadar dan taat itu. Kita dipanggil untuk menghasilkan buah. Seperti Yohanes pasal 15 ayat 16 yang kita baca tadi. Saudara, bukan kita yang memilih Tuhan. Demikian juga bukan kita yang mencari Tuhan. Mengapa saudara? Karena ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dia bersembunyi. Tetapi firman-Nya menyatakan Tuhan datang di taman itu dan dia panggil nama Adam. Adam, di manakah engkau? Bahkan firman Tuhan juga mengatakan, dari sejak dalam kandungan kita sudah dipanggil Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan rencanakan. Yesaya 49 ayat 1 dan 5. Kita dari sejak kandungan dipanggil Tuhan. Bahkan dipilih Tuhan untuk menjadi hamba-Nya. Luar biasa. Sangat luar biasa bagi saudaraku semua generasi yang sekarang ini. Kalau saudara cerdas, saudara punya skill yang hebat, saudara punya keterampilan, punya keahlian, tetapi juga saudara takut akan Tuhan. Tetapi saudara juga tahu, ngerti akan panggilan Tuhan. Melalui apa yang saudara punya, saudara pakai untuk memuliakan Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk menuai jiwa-jiwa. Sungguh luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya rindu siapapun saudara yang kuliah di zaman ini, ayo koreksi diri saudara. Ayo sadar akan diri saudara. Bagaimana saudara hidup untuk mengasihi Tuhan. Jangan lagi saudara
dengan mengikuti apa yang saudaraku mau, dengan keegoisan kita, dengan kesombongan kita. Mungkin saudara pernah berkata, aku masih kuat, aku masih bisa seenaknya, gak usah Tuhan-Tuhan lah, nanti aja. Kalau sudah tua, baru ke gereja, baru ingat Tuhan. Itu salah besar, saudara. Justru dimulai dari sekarang. Kita harus tahu bahwa hidup kita ini ditentukan oleh Tuhan. Bukan kita yang menentukan. Apapun kehidupan kita, semuanya terbatas. Jikalau bukan karena kuasa Tuhan, jikalau bukan karena Tuhan gak menyertai kita, kita gak bisa. Kalau Tuhan sertai kita, kita akan bisa. Haleluya. Saudaraku, ada banyak hal pengalaman yang saya alami ketika saya melayani Tuhan. Kalau saya boleh bersaksi sebelum kita mengakhiri renungan firman Tuhan hari ini, saya latar belakangnya sebetulnya dari keluarga yang hanya Kristen agamawi. Dan saya tidak mengerti pada waktu itu saya sekolah SMK. Setelah lulus, saya langsung ikut ujian. Karena saya pada waktu itu dari sekolah saya terpilih untuk ikut ujian di Honda Astra pada waktu itu tahun 96. Saya mengikuti ujian, saya mengikuti tes dari sekian ratus orang, dari sekian banyak sekolah negeri dan swasta, yang terpilih hanya 39 orang. Dan pada waktu itu saya tidak sabar untuk menunggu panggilan ke Jakarta. Karena saya harus selalu datang ke sekolah untuk mencari informasi, karena zaman dulu belum ada HP ya istilahnya. Jadi pada waktu itu saya akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan, padahal tinggal menunggu panggilan bareng-bareng dengan teman ke Jakarta. Tapi pada waktu itu saya abaikan, dan ternyata tanpa saya sadari orang tua saya memanggil seorang pendeta dan tiba-tiba datang ke rumah dan saya disuruh untuk melayani Tuhan menjadi sekolah pendeta. Sempat 3 kali saya tolak, tapi ternyata Tuhan punya cara lain. Pada waktu ada formulir biaya sekian-sekian, saya nggak isi. Saya hanya tulis yang membiayai Tuhan Yesus. Karena maksud saya supaya saya tidak diterima. Ternyata malah diterima, saudara. Dan akhirnya saya melayani Tuhan sampai hari ini. Suatu ketika saya pernah melayani Tuhan di pulau-pulau, ya. Pernah di Kalimantan beberapa kali, pernah di Sumatera, di Lampung, di Jambi. Bahkan beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi, setiap tahun saya pergi ke NTT, khususnya di Pulau Rote. Dan di situ saya menyaksikan dan mengalami pengalaman real dengan Tuhan. Pernah suatu kali saya 3 bulan di sana. Sepanjang hari saya keliling pulau itu untuk melayani. Karena saya tahu panggilan saya. Di sana ada banyak dukun santet. Di sana ada banyak orang yang menyembah berhala. Ada banyak yang memelihara kuntilanak dan sebagainya. Kalau saya tidak kuat berdoa, ya mungkin tidak bisa melanjutkan. Tapi oleh kemurahan Tuhan saya melihat dan mengalami, bahkan ada banyak orang yang ditolong karena Tuhan sedang berkepentingan dengan mereka. Saya menyaksikan kuasa Tuhan begitu dahsyat. Bahkan saya pernah mengarungi Laut Selatan. Kalau saudara tahu pulau Indonesia, pulau yang paling bawah yang berbatasan dengan Australia, yang di bawah Pulau Kupang, itu Pulau Rote, dan di situ ada Pulau Ndana namanya. Dan di situ ombaknya bisa 7-8 meter. Tapi oleh kemurahan Tuhan saya bisa melewati Laut Selatan itu, dan saya berada di perbatasan itu. Dengan tujuan saya berdoa, karena saya diminta untuk mendoakan ada satu keluarga yang setiap tahunnya meninggal karena kutukan dari nenek moyang.
Dan pada waktu itu tentara juga saksikan. Ada perwakilan suku di sana juga saksikan. Dan sampai hari ini mereka dibebaskan dari kuasa maut. Nah saudaraku, ada banyak hal panggilan Tuhan, macam-macam. Saya dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan, untuk memberitakan firman Allah. Kalau saudara mungkin panggilannya lain, ayo tanya Tuhan, apa kehendak Tuhan di hidup saudara, supaya saudara tepat akan melakukan yang Tuhan mau. Kalau saudara mungkin nanti dipanggil dengan saudara punya usaha, ayo gunakan usaha itu untuk memuliakan Tuhan. Melayani Tuhan juga bisa. Karena melayani Tuhan tidak harus di mimbar, tetapi dimanapun saudara berada, saudara bisa melayani Tuhan. Jadi kesimpulannya adalah, bagaimana kita ini mengerti, dipanggil untuk diutus saudaraku. Yang pertama, kenali diri kita, sadar akan diri kita, bahkan jika perlu juga kenali Tuhan Allahmu. Kalau engkau ngerti Tuhan, tahu Tuhan, dan kenal dirimu, maka sesuatu yang ajaib terjadi dalam hidup kita. Kita percaya hidup kita berharga, kita biji mata Tuhan, kita harta kesayangan Tuhan, dan kita milik Tuhan Yesus yang ditebus oleh kuasa darahnya melalui pengorbanannya di kayu salib. Dan kita harus ngerti arti dan tujuan hidup kita. Bahwa hidup kita, mati atau hidup adalah untuk Tuhan. Kita hidup untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Jadilah orang yang berpengaruh, yang positif, yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan yang terakhir, sadar dan taat akan panggilan Tuhan. Jangan engkau meninggalkan Tuhan. Jangan sekali-kali engkau tidak mau melibatkan Tuhan. Tapi ayo hidup bersama dengan Tuhan. Tuhan panggil kita, Tuhan utus kita untuk memberi buah. Dan firman Allah katakan, buahnya itu tetap. Tetap saudara, jangan berubah. Artinya, memberi buah yang baik, memberi buah yang positif, memberi buah yang seperti firman Tuhan, bukan yang seperti dunia lakukan. Saudaraku dikasih Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang boleh saya sampaikan hari ini. Kiranya menjadi berkat bagi saudara semua. Haleluya saudaraku. Mari sebelum kita menutup dalam doa, saudara yang bersama-sama untuk mengikuti persekutuan mahasiswa hari ini, mari koreksi diri saudara. Apa yang saudara sedang alami? Apakah sekarang kau sedang mengalami persoalan, pergumulan, permasalahan yang berat? Ataupun engkau sudah merasakan bahwa engkau sudah jauh meninggalkan Tuhan? Engkau dengan kesibukan dirimu sendiri, kepentinganmu sendiri, sehingga engkau melupakan bahwa ada mandat Tuhan yang sebetulnya Tuhan sedang rindukan di dalam hidupmu. Maka siang hari ini saya mengajak generasi sekarang ini, ayo kembali kepada Tuhan. Tuhan sedang panggil engkau dan Tuhan sedang mengutus engkau. Mari sadar, Tuhan sedang memilih kita. Tuhan merindukan kita. Tuhan sedang memanggil kita semua. Mari pergi dan menghasilkan buah. Mari melakukan apa yang Tuhan mau. Sampai Tuhan datang. Sehingga segala sesuatu yang menjadi rencana Tuhan digenapi atas hidup kita. Generasi ini adalah generasi yang mengasihi Tuhan, yang cinta Tuhan. Generasi pembuat sejarah dan memuliakan Tuhan. Amin. Mari saya ajak kita berdoa bersama-sama. Bapakku yang di surga, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Pada hari ini kami percaya Engkau memberkati setiap kami yang sudah belajar akan kebenaran firman-Mu. Terutama bagi YPMKI, Persekutuan Mahasiswa Kristen seluruh Indonesia. Kami percaya Tuhan, anugerah-Mu atas anak-anak-Mu, sehingga mereka boleh masuk di dalam rencana Tuhan yang luar biasa. Kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Na 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 na
Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di alam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu terus setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, 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 na 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 na. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, 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 na 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 na. Shalom teman-teman, tiba saatnya hari ini kita menaikkan setiap pokok-pokok doa kita di hadapan Tuhan. Yang pertama kita akan berdoa untuk pekerjaan kita masing-masing, lalu untuk pendidikan yang sedang kita tempuh, untuk kesehatan kita, untuk orang tua kita, dan juga untuk orang-orang yang belum mengenal akan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat kasih setiamu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur karena kami bisa ada sebagaimana kami ada saat ini, semuanya karena kasih anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pekerjaan-pekerjaan kami yang ada Tuhan Yesus. Jikalau dalam masa sulit hari ini Tuhan Yesus, kami percaya Engkau akan senantiasa menyertai kehidupan kami dalam pekerjaan kami Tuhan, sehingga apa yang kami hasilkan Tuhan itu juga untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk pendidikan yang sedang kami tempuh Tuhan. Engkau berkati kehidupan kami, Engkau berkati hikmat marifat dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga saat kami menempuh pendidikan ini Tuhan Yesus, segala kesulitan yang ada Tuhan, Kau berikan jalan keluar ya Bapa. Kami juga berdoa untuk kesehatan kami Tuhan, jikalau di masa-masa yang sulit ini Tuhan Yesus, mungkin juga kesehatan kami terganggu Tuhan. Kami percaya Engkau akan menyembuhkan kehidupan kami, dan kami percaya Engkau dokter di atas segala dokter, dan kami percaya kami akan sembuh di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Juga Tuhan, kami berdoa untuk orang tua kami Tuhan, jikalau ada di antara kami juga Tuhan yang mungkin berada jauh dengan orang tua Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Yesus Engkau akan senantiasa memberkati orang tua kami Tuhan Yesus. Engkau akan menyertai kehidupan mereka Tuhan, sehingga mereka senantiasa hidup dalam naungan kasih-Mu Bapa. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang yang belum percaya di hadapan Engkau Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan Yesus, untuk mereka senantiasa memiliki hati untuk mau percaya akan Engkau Tuhan, dan Engkau pakai kami Tuhan untuk kami bisa menjadi alat-Mu Tuhan, alat kerajaan-Mu untuk menjangkau banyak jiwa demi nama-Mu Bapa. Terima kasih Allahku, terima kasih Yesusku. Kami naikkan pokok doa kami ini di hadapan Engkau Bapa. Hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, sebelum kita berpisah, mari kita turunkan kepala dan kita terima berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Mu kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, semua yang percaya katakan amin.